Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berhak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita, memasukkan kita di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Teman-teman pecinta masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di negeri kita ini, yakni di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah memeluk agama Islam. Ada sebuah riset pada tahun 2020 yang mana dikatakan di dalam riset tersebut ada 86% penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Dan yang membuat kita miris dan memprihatinkan, dikatakan di dalam riset tersebut dari 86% terdapat 65% penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat miris dan memprihatinkan, dan sebuah problem masalah bagi kita yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Teman-teman pecinta masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin salah satu faktornya, salah satu penyebabnya adalah peran masjid atau peran takmir masjid yang kurang optimal, yang kurang maksimal dalam mengelola masjid, dan peran takmir ataupun pengurus masjid yang kurang memperhatikan jamaahnya, terlebih terkhusus dalam memperhatikan bacaan Al-Quran para jamaahnya. Apakah jamaah itu sudah membaca Al-Quran atau belum? Apakah jamaah itu sudah lancar membaca Al-Quran atau belum? Ini cukup banyak terjadi di lapangan, di masjid sekitar kita, yang mana takmir ataupun pengurus masjid itu kurang perhatian terhadap jamaahnya, terlebih dalam memperhatikan bacaan Al-Quran pada jamaahnya. Teman-teman pecinta masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Masjid Jami Al-Furqan Tasikmalaya mempunyai sebuah program unggulan, sebuah program yang prioritas, yang mana program ini bisa menjadi solusi ataupun menjadi alternatif untuk mengurangi, meminimalisir jumlah orang yang memeluk agama Islam di Indonesia ini supaya berkurang jumlahnya. Apa saja program yang dimiliki oleh Masjid Jami Al-Furqan Tasikmalaya? Masjid Jami Al-Furqan Tasikmalaya mempunyai 2 program. Program yang pertama adalah program tahsin qiraatul Quran untuk usia SD, usia SMP, dan usia SMA. Dan untuk manajemen program ini, Masjid Al-Furqan dan pengurusnya itu memanajemen program ini dengan membuatkan jadwal khusus, yaitu jadwalnya pada hari Senin sampai hari Rabu. Pada waktunya itu dari ba'da maghrib sampai menjelang sholat isya. Kemudian program yang kedua
Masjid Jami Al-Furqan Tasikmalaya adalah program tahsin qiraatul Quran untuk usia bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan pengurus masjid, takmir masjid memanajemen program ini dengan membuatkan jadwal khusus, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu. Waktunya sama seperti yang program yang pertama, yaitu dari ba'da maghrib sampai menjelang salat isya. Teman-teman pecinta masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari hasil program ini yang dilaksanakan oleh Masjid Jami Al-Furqan Tasikmalaya itu mempunyai dampak positif untuk jamaahnya. Hasil yang pertama adalah dari segi kualitas bacaan Al-Quran jamaah itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran jadi bisa membaca Al-Quran. Yang tadinya belum lancar membaca Al-Quran jadi lancar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tali ukhuwah, tali persaudaraan antar jamaah jadi lebih erat, jadi lebih baik dan lebih harmonis. Teman-teman pecinta masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing untuk teman-teman bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridullah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.